Halo mbak-mbak sekalian, apakah mendengar suara saya? Baik, kita mulai saja ya mbak. Baik, selamat malam mbak sekalian. Senang sekali kembali kita untuk mempelajari pelajaran sejarah pada hari ini, sejarah Indonesia. Ya, bagaimana kabar mbak-mbak sekalian? Saya harap dan saya doakan untuk sehat senantiasa selalu ya. Nah, baik, kita sudah telat sekitar hampir 10 menit. Langsung saja sebelum kita mulai pelajaran kita pada malam hari ini, ada baiknya kita mulai dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, pada hari ini kita mempelajari bab 5, bab terakhir dari pelajaran kita, yaitu mengenai pergerakan kebangsaan Indonesia. Nah, langsung saja untuk yang pertama, kita perhatikan ada peta konsep yaitu nasionalisme. Suaranya tidak ada, Mbak. Halo? 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 Halo, halo? Halo? Halo, halo? Halo? Halo, halo? Halo, halo? Halo? Halo, halo? Halo, halo? 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 Halo, halo, bagaimana Mbak? Apa sudah didengar suara saya? Karena saya perhatikan di sini suara saya bisa. Halo? Oke, sudah jelas ya. Baik, kita langsung saja mengenai peta konsep. Bisa Mbak lihat di sini ada peta konsep mengenai nasionalisme Asia, nasionalisme Indonesia tentu saja. Di dalam nasionalisme Indonesia terdapat beberapa organisasi atau organisasi-organisasi yang terdapat. Kameranya dibuka ya Mbak. Saya nggak ada apa buka kamera. Sepertinya bisa ditutup lagi kamera Mbak. Nah, berarti sudah jelas ya. Jadi dalam nasionalisme Asia itu termasuklah nasionalisme Indonesia. Sekali lagi saya tekankan supaya tidak masuk ke dalam jendela pertama. Karena kalau Mbak-mbak sekalian masuk di jendela yang pertama, kalau Mbak masuk pada jendela pertama yang telah saya berikan sebelumnya dan telah saya hapus, bagian jendela saya yang ada di sini tertutup dan tidak bisa mengakses
Nah, saya keluar lagi, masuk lagi. Jadi, jangan dibuka di bagian jendela yang telah saya buka dan setelah saya hapus. Baik ya, Mbak, dimengerti ya. Kalau tidak, pelajaran kita pada hari ini tidak lebih efektif. Jadi, saya tidak tahu siapa yang sedang masuk di jendela saya, tapi yang pasti kalau Mbak-mbak masuk ke jendela saya tertutup di sini ya. Baik, di dalam nasionalisme Indonesia itu terdapat atau bangkitlah beberapa organisasi atau partai. Yang pertama itu adalah organisasi Budi Utomo, yang kedua itu adalah Serikat Dagang Islam, yang ketiga itu adalah Indich Party, selanjutnya itu adalah Partai Komunis Indonesia, selanjutnya Partai Nasionalis Indonesia, lalu bangkitnya Gerakan Wanita, Taman Siswa, lalu Gerakan Buruh, lalu Perhimpunan Indonesia, lalu Persatuan Indonesia Raya, MIAI, dan GAPI. Lalu dalam rasa nasionalisme Indonesia itu terbangkitlah Gerakan Pemuda, Trikoro Darmo, JSP, P3I, Pemuda Indonesia, dan Indonesia. Apakah yang dimaksud dari ketiga atau keseluruhan peta konsep ini? Selanjutnya itu adalah faktor pendorong munculnya pergerakan nasional Indonesia. Ya, selamat malam Mbak Suarsi. Nah, berbagai paham baru di dunia liberalisme. Liberalisme merupakan paham yang mengutamakan kebebasan dan kemerdekaan individu. Istilah liberalisme berasal dari bahasa Latin yaitu libertas yang artinya kebebasan, sedangkan dalam bahasa Inggris liberty artinya kebebasan. Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan individu untuk memiliki tempat tinggal, mengeluarkan pendapat, dan berkumpul. Jadi artinya di sini adalah tempat tinggal, mengeluarkan pendapat, dan berkumpul itu merupakan suatu kebebasan individu yang termasuk dalam liberalisme. Di Eropa, liberalisme didukung oleh kaum borjuis yang terpelajar di kota. Bagian terpenting dalam liberalisme adalah individu. Masyarakat harus mementingkan individu karena masyarakat itu terdiri atas individu-individu dan karena itu masyarakat adalah akibat dari adanya individu. Kemerdekaan individu harus dijamin, benar, karena liberalisme ekonomi menuntut adanya ekonomi bebas atau produksi bebas, perdagangan bebas, hukum kodrat, akan menyelenggarakan harmoni dunia dengan semboyan laissez-faire, laissez-passer, le monde value mene. Dan selanjutnya itu ada sosialisme, yaitu paham yang berkehendak suatu masyarakat yang disusun secara kolektif agar menjadi suatu masyarakat yang sejahtera atau bahagia. Kata sosialisme berasal dari bahasa Latin yaitu socius artinya kawan. Sosialisme tujuannya adalah mewujudkan masyarakat sosialisme dengan jalan mengendalikan secara kolektif sarana produksi dan memperluas tanggung jawab negara bagi kesejahteraan rakyat. Tokoh pemikir sosialisme adalah Robert Owen, seorang pengusaha Inggris yang menulis buku A New of Society, an Essay on the Formation of Human Character. Teori Karl Marx dalam buku History Materialism mengatakan bahwa jalan sejarah ditentukan oleh material secara dialektif. This antithesis and synthesis menuju suatu masyarakat yang sosialis. Untuk mewujudkan masyarakat yang sosialis, Karl Marx menciptakan teori-teori yang sebagai berikut. Kelebihannya, kelebihan harga, pemusatan, penimbunan, kesengsaraan, krisis, keruntuhan. Lalu selanjutnya dikatakan ada panislamisme. Panislamisme adalah paham yang bertujuan menyatukan umat Islam sedunia. Paham ini berasal dari gagasan Jamaluddin Al-Afghani tahun 1839 sampai 1897. Ide ini sebenarnya secara samar-samar pernah dicanangkan oleh At-Tahtawi 1801-1873, seorang tokoh pembaru Islam Mesir. Ia sudah menyebutkan dua, yaitu Islam dan patriotisme. Ia menegaskan bahwa
Antara ide Islam dan patriotisme tidak bertentangan. Dua ide tersebut kemudian menjelma menjadi bentuk persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah dan persaudaraan ukhuwah Wathaniyah. Lalu selanjutnya itu ada demokrasi. Demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani yaitu dremo dan kratos. Dimengerti ya Mbak? Demo dan kratos. Nah, artinya demo artinya rakyat, demos artinya rakyat, dan kratos artinya pemerintah. Jadi demokrasi dalam arti sempit pemerintahan di tangan rakyat. Dalam arti luas adalah sistem pemerintahan yang mengakui hak segenap anggota masyarakat untuk ikut mempengaruhi keputusan politik baik langsung atau tidak langsung. Selanjutnya itu nasionalisme adalah suatu paham rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air yang ditimbulkan oleh persamaan tradisi yang berkaitan sejarah, agama, dan bahasa. Kemudian pemerintahan tempat tinggal dan keinginan untuk mempertahankan dan mengembangkan tradisi sebagai milik bersama dari anggota bangsa itu sebagai kesatuan bangsa. Bangsa itu adalah kelompok manusia yang mendiami wilayah tertentu dan memiliki hasrat. Lalu selanjutnya itu ya Mbak, ada munculnya nasionalisme di Asia. Apa yang menyebabkan timbul nasionalisme di Asia? Itu disebabkan oleh kenangan kejayaan pada masa lampau menggugah kebangkitan melawan penjajah, penderita, dan kesengsaraan rakyat akibat penjajahan. Lahirnya golongan terpelajar yang mempelopori gerakan anti penjajahan serta pengaruh kemenangan Jepang atas Rusia 1901 sampai 1905 yang memberi kepastian bahwa bangsa Asia mampu mengalahkan bangsa Barat. Adapun gerakan nasional meliputi tiga aspek. Yang pertama politik, yang kedua ekonomi, lalu yang ketiga kebudayaan. Yang politik itu gerakan nasional menumbangkan dominasi politik kaum imperialisme dan menyuarakan keinginan rakyat untuk merdeka. Lalu aspek ekonomi ada bahwa gerakan nasional bisa terlihat dengan adanya penghapusan eksploitasi ekonomi asing yang bertujuan untuk membangun masyarakat baru yang bebas dari kesengsaraan, kemelaratan sesuai dengan cita-cita keadilan atau cita-cita sosial. Aspek kebudayaan yakni kaum nasionalisme ingin menghapus penetrasi kebudayaan Asia yang merugikan dan mematikan budaya bangsa dan menghidupkan kembali kebudayaan dan kepribadian bangsa. Lalu yang kedua itu adalah faktor internal. Faktor internal dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama disebut pengaruh pendidikan, yaitu adanya trilogi Van de Venter, khususnya dalam bidang edukasi. Lalu ternyata membawa pengaruh lahirnya sekolah bagi rakyat Indonesia. Walaupun pada kenyataannya sekolah diperuntukkan anak-anak barat, namun rakyat pribumi juga mendapatkan bagian pada usaha pendidikan tersebut. Namun dalam perkembangannya, sekolah mampu melahirkan kaum cerdik pandai yang pada saatnya akan melahirkan kaum pelopor pergerakan nasional. Seperti Dr. Wahidin Sudirohusodo, pendidikan juga mengubah masa depan bangsa sebagai modernisasi yang mampu mempercepat tumbuhannya nasionalisme bangsa Indonesia. Hal ini terbukti dengan adanya beberapa contoh berikut ini. Yang pertama itu adalah tumbuhnya organisasi modern sejak 1908. Ditandainya lahir Budi Utomo. Tumbuhnya golongan terpelajar Indonesia yang dapat melihat tajam akibat penjajahan. Lalu ketiga, tumbuhnya kesadaran kebangsaan melalui momentum pada 1908 dan 1920. Yang puncaknya itu 17 Agustus 1945. Lalu yang keempat adalah adanya perubahan taktik dalam mengusir penjajahan, tidak menggunakan kekerasan senjata, tetapi berdiplomasi melalui organisasi modern. Jadi hal ini terbukti dalam 4 hal yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu selanjutnya apa? Selanjutnya itu adalah diskriminasi. Perbedaan perlakuan yang dijalankan oleh penjajahan terhadap rakyat membuat status sosial rakyat semakin terburuk. Rakyat pribumi ditempatkan pada golongan terbawah, sedangkan bangsa Belanda menempatkan dirinya pada golongan teratas. Penggolongan ini berkaitan dengan hak yang dimilikinya. Sadar akan perlakuan semacam itu, para pemuda belajar ke luar negeri dan menganyam
Aduh Mbak, tadi sudah saya katakan bahwa jangan masuk ke bagian jendela saya. Karena kalau Mbak-Mbak semua masuk ke jendela saya tertutup dan saya tidak bisa melanjutkan proses belajar mengajar. Saya tidak tahu apakah ada di antara kita atau ada yang sedang berusaha ingin masuk, tetapi saya tidak bisa. Nah, barusan saja saya keluar. Padahal tadi barusan saya mau ngomong. Saya tidak tahu apakah masalah dengan Wijik atau tidak. Tapi baik, kita lanjutkan, kita hiraukan saja. Lalu perbedaan perlakuan yang dijalankan oleh penjajah terhadap rakyat membuat status sosial rakyat semakin terpuruk. Lagi-lagi saya tadi keluar, saya tidak tahu kenapa. Saya keluar tadi. Kalau misalnya terus begini saya tidak tahu mau bilang apa. Baik, selanjutnya perbedaan perlakuan yang dijalankan oleh penjajah terhadap rakyat membuat status sosial rakyat semakin terpuruk. Rakyat pribumi ditempatkan pada golongan terbawah, sedangkan bangsa Belanda menempatkan dirinya pada golongan teratas. Penggolongan ini berkaitan dengan hak dimilikinya. Sadar akan perlakuan semacam ini, para pemuda belajar ke luar negeri dan mengenyam pengaruh ide-ide Barat. Mereka bangkit melawan ketidakadilan penjajah sehingga lahirlah gerakan kemerdekaan bahasa Indonesia. Ya, selamat malam Mbak Carini Putri ya. Baik, selanjutnya itu adalah pertumbuhan dan perkembangan pergerakan nasional. Baik, apa ciri-cirinya? Ciri-ciri organisasi pergerakan nasional berbeda dengan pergerakan daerah. Mengapa? Hal ini dapat kita bedakan sebagai berikut. Yang pertama itu gerakan daerah berdirikan sebagai berikut. Bentuk gerakannya belum diorganisasi, maka menggantungkan kepada pemimpin. Sifatnya ya tentu saja kedaerahan, maka bersifat insidental sementara. Lalu mengandalkan kekuatan senjata dan kekuatan gaib atau magic, ya seperti dukun-dukun, seperti orang-orang yang masih dipercaya sebagai orang normal, paranormal atau orang pintar. Padahal saya tidak tahu. Berarti kalau kita nganggap mereka paranormal atau orang pintar, berarti kita nggak pintar atau orang-orang yang normal. Saya tidak tahu ya. Lalu selanjutnya itu belum ada tujuan yang jelas. Gerakan mudah dibubar dan berakhir jika pemimpin mereka tertangkap. Selanjutnya itu adalah gerakan nasional bercirikan sebagai berikut. Ciri-cirinya itu adalah gerakannya sudah diorganisasi secara teratur. Lalu bersifat nasional baik wilayah atau cita-cita kebangsaan. Perjuangan menggunakan taktik modern dan organisasi modern. Sudah memiliki tujuan yang jelas, yaitu Indonesia merdeka. Gerakannya tangguh dan berakar di hati rakyat. Lalu selanjutnya itu Mbak, kita akan membahas pergerakan nasional masa penjajahan Belanda. Pertumbuhan dan perkembangan pergerakan Indonesia yang pertama itu tentu kita mengenal dengan BU. Apa itu BU? Bu. Artinya adalah Budi Utomo. Kebangkitan nasional ini ditandai dengan lahirnya organisasi Budi Utomo yang didirikan yakni pada tanggal 20 Mei 1908 oleh Dr. Sutomo Suradji Gunawan Mangunkusumo yang waktu itu sebagai mahasiswa Stovia kedokteran Jawa, sedangkan perintisnya adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo. Ia mendirikan study funds, dana pelajar, guna membiayai pelajar yang tidak mampu. Itulah sebabnya Budi Utomo disebut organisasi sosial dan perintis pergerakan nasional. Tujuan Budi Utomo ini adalah demi kemajuan bagi Hindia atau kemajuan harmonis bagi nusa bangsa. Tujuan tersebut akan tercapai melalui usaha antara lain bagaimana memajukan pendidikan, teknik industri,
pertanian, peternakan, perdagangan, serta menghidupkan kembali kebudayaan sendiri. Lalu pada tanggal 5 Oktober 1908, Budi Utomo mengadakan kongres pertama di Yogyakarta, yaitu menghasilkan hal-hal sebagai berikut. Budi Utomo tidak berpolitik. Budi Utomo kegiatannya ditujukan pada bidang sosial, budaya, dan pendidikan atau Sosbudpen. Lalu ruang gerak Budi Utomo terbatas hanya pada Jawa dan Madura. Lalu selanjutnya itu ada Tirto Kusumo, Bupati Karanganyar, dipilih sebagai Ketua Budi Utomo Pusat. Lalu selanjutnya itu adalah Sarekat Islam atau SI. Lalu pada tahun 1911 di Laweyan, Solo berdiri organisasi SDI atau Sarekat Dagang Islam dengan Ketua Haji Saman Hudi. Keinginan untuk menyayangi perdagangan pedagang Cina mendorong banyak orang ingin menjadi anggota SDI. Tujuan SDI pada mulanya memajukan perdagangan untuk menyaingi pedagang-pedagang Cina. Namun pada akhirnya selain memajukan perdagangan, namun pada akhirnya selain memajukan perdagangan, SDI juga ingin memajukan agama Islam. Oleh karena itu, atas anjuran HOS Cokroaminoto, nama SDI diubah menjadi Sarekat Dagang Islam pada tahun 1912. Bagaimana Mbak Waryanti, apakah suara saya kedengaran atau enggak? Baik, sama-sama. Terima kasih Mbak Ayu, terima kasih Mbak Waryanti. Sekarang kita lanjutkan pelajaran kita mengenai karena bersifat kerakyatan, Sarekat Dagang Islam cepat mendapatkan anggota. Akibatnya Gubernur Belanda AWF Edinburgh ragu dan khawatir terhadap Sarekat Dagang Islam, sehingga permohonan izin pengesahan Sarekat Islam ditolak. Oleh karena itu, SI mensiasati hal tersebut dengan mendirikan Central Sarekat Islam (CSI) di Surabaya yang diakui Belanda pada tanggal 18 Maret 1916. Adapun tujuannya didirikan CSI adalah memajukan, membantu, memelihara, dan menjalin kerjasama antar sarekat dagang Islam global lokal yang tergabung dalam CSI. Lalu yang ketiga itu ada Indich Party, didirikan tanggal 25 Desember 1912 di Bandung oleh tiga serangkai. Siapa tiga serangkai ini? Yaitu Dawes Teger atau Dani Durdija Setiabudi. Selanjutnya ada Cipto Mangunkusumo, lalu Suryawidi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara. Tujuan didirikan partai politik ini adalah mempersatukan Hindia Belanda sebagai persiapan Hindia merdeka. Tujuan ini disebarluaskan melalui surat kabar The Express. Karena program cita-cita karena program cita-cita IP dianggap berbahaya, Belanda pada dinyatakan sebagai partai terlarang. Akan tetapi Suryaningrat tetap menyebar luas gagasannya melalui tulisan berjudul All Ik Nederland Was, seandainya aku seorang Belanda, yang berisi sindiran tajam terhadap ketidakadilan Belanda atas negara jajahannya. Akibat tulisan-tulisan itu, maka ketiga tokoh IP ditangkap. Dawes Deger dibuang di Kupang, Cipto Mangunkusumo ke Banda, Suwardi Surjaningrat ke Bangka. Tapi atas permintaan mereka sendiri ketiganya dibuang ke Belanda pada tahun 1913. Lalu Muhammadiyah didirikan pada tanggal 18 November 1912. Maaf sekali lagi.
Saya tidak tahu siapa yang berusaha masuk lagi, tapi saya keluar lagi dan masuk lagi. Baik, kita lanjutkan. Muhammadiyah didirikan pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, seorang ulama besar yang terpengaruh gerakan Wahabi. Tujuan didirikannya Muhammadiyah adalah memajukan pengajaran Islam, mengembangkan pengetahuan Islam dengan cara pengajaran Islam dan cara hidup menurut peraturan Islam, membantu dan meningkatkan kehidupan sosial masyarakat Islam. Ya, selamat malam Mbak Indohans. Indohans ya? Oke, hampir saja saya baca Indomaret. Baik Indohans atau Mbak Mailda Julia. Untuk mencapai tujuan partai, Muhammadiyah menempuh usaha-usaha antara lain mendirikan, memelihara, membantu pendirian sekolah berdasarkan agama Islam untuk memberantas buta huruf, mendirikan dan memelihara masjid, langgar, rumah sakit dan rumah yatim piatu, membentuk badan perjalanan haji ke tanah suci. Muhammadiyah mempunyai wadah khusus bagi wanita atau Aisyah dan bagi pria Hizbullah Waton. Lalu gerakan pemuda, yaitu yang pertama Trikoro Darmo. Trikoro didirikan di Jakarta pada tanggal 7 Maret 1915 oleh R. Satinan Wiryo Sanjoyo Sunardi dan Kadarman. Trikoro Darmo artinya tiga tujuan mulia, yakni sakti, budi, bakti. Adapun tujuan Trikoro Darmo adalah mencapai jaya raya dengan jalan memperkukuh persetujuan antar pemuda Jawa, Sunda, Madura, Bali, dan Lombok. Untuk mencapai tujuan, usaha-usaha yang dilakukan Trikoro Darmo adalah menambah pengetahuan umum bagi anggotanya, memupuk tali persaudaraan antar murid Bumi Putra, sekolah menengah, sekolah guru, dan sekolah kejuruan, membangkitkan dan mempertajam perasaan untuk segala bahasa budaya Indonesia, khususnya Jawa. Yes, selamat malam, Siesa. Ya, dari Indonesia, Mbak Sri Hayanti. Lalu selanjutnya ada Jong Sumatran Bond, Persatuan Pemuda Sumatera. Jong Sumatran Bond GSB berdiri pada tahun 1917 di Jakarta dengan tokohnya Muhammad Hatta dan Muhammad Yamin. Tujuan didirikannya JSB adalah memperkukuh hubungan antar pelajar asal Sumatera dan mendidik mereka menjadi pemimpin bangsa serta mempelajari dan mengembangkan budaya Sumatera. Lalu selanjutnya ada P3I. P3I ini didirikan oleh para pelajar Jakarta dan Bandung pada bulan September 1926 di Jakarta. Tokoh-tokoh P3I adalah Abdullah Sigit Sugondo, Suwiryo, Rekso Diputro, Aka Abdugani, dan Sumanang. Tujuan P3I adalah memperjuangkan Indonesia merdeka. Untuk merealisasikan tujuan itu, maka sifat kedaerahan harus dihilangkan. Perselisihan pendapat antar nasionalis juga harus dihindarkan dan para anggota harus belajar. Pemuda Indonesia. Pemuda Indonesia semula bernama Jong Indonesia yang didirikan di Indonesia pada tahun berapa? Pada tahun mana tadi? 1927. Anggota Pemuda Indonesia kebanyakan dari kalangan pelajar, benar, yang sekolah di luar negeri. Tokohnya adalah Sugiono, Yusapati, Suwaji, Muhammad Tamzil, Sartono, Asaan, dan Budiarto. Pada tanggal 28 Desember 1927, Perhimpunan Indonesia atau kita sebut dengan PI mengadakan kongres di Bandung yang menghasilkan antara lain nama-nama organisasi yang semula Jong Indonesia diganti menjadi Pemuda Indonesia. Bahasa Melayu ditetapkan sebagai bahasa pengantar organisasi pemuda. Yusapati diangkat sebagai ketua, Muhammad Tamzil sebagai sekretaris, Subagio Reksona Dipuro sebagai sekretaris 2, dan Mr. Asa'ad sebagai bendahara. Lalu selanjutnya ada Indonesia Muda. Indonesia Muda berdiri pada tahun 1930. Kemudian Indonesia Muda merupakan organisasi nasional yang lahir sebagai peleburan organisasi
kedaerahan. Lalu selanjutnya ada Partai Komunis Indonesia. Pada tanggal 4 Mei 1945 didirikan ISDV atau Indisch Social Democratic Vereniging oleh orang-orang Belanda seperti Dekker, Snevely, and Brandsteder bersama Semaun. Tujuan berdirinya ICDV adalah menyebarluaskan paham sosial demokratis dengan membangun perasaan revolusioner bagi bangsa Indonesia. Pada tanggal 23 Mei 1920, nama ISDV berubah menjadi PKI dengan Semaun sebagai ketua, Bersma sebagai sekretaris, and Dekker sebagai bendahara. Pada tanggal 24 Desember 1920, PKI juga mengadakan kongres istimewa dan mengambil keputusan untuk bergabung dengan organisasi Komintern. Selanjutnya, PKI berpura-pura setuju dengan anggota Volksraad. Tahu Volksraad? Masih ada yang ingat apa itu Volksraad? Ayo. Ayo, saya tanya mbak-mbak semua, ada yang masih mengetahui apa itu Volksraad? Volksraad adalah sejenis apa? Volksraad adalah ada yang tahu? Halo mbak-mbak sekalian, ini di mana semua? Ayo yang tahu, ayo. Baru kemarin-kemarin kita sudah pelajari apakah itu Volksraad. Volksraad adalah tepung beras rosben dicampur dengan Mbak Yanti mengatakan Volksraad adalah Dewan Rakyat kah? Itu bertanya atau menjawab, Mbak? Mbak Ayu menjawab Volksraad adalah apa, Pak? Saya nanya, Mbak nanya. Jadi saya nak siapa, Mbak? Mbak Indomaret. Mbak Indohans menjawab partai. Mbak Waryanti menjawab Dewan Rakyat, Pak. Ya maaf diterima ya, Mbak. Lahir batinnya nyusul. Apa itu clue, Mbak? Mbak Ayu bilang itu nasihat, penasehat. Oh, Mbak Sru Haryanti cuma bisa. Oke, tidak apa-apa, Mbak. Itu masalah jaringan ya. Ya, maksud saya itu apakah itu katanya dikatakan PKI berpura-pura setuju menjadi anggota. Clue-nya anggota Volksraad. Wah, apakah itu anggota Volksraad? Kok nggak ada suaranya, Mbak? Nah, ada loh, Mbak. Mbak Ayu aja bilang ada. Ayo Mbak cari ini coba ini cari jaringannya dulu sinyalnya yang kuat. Ya, Mbak Indo bilang pemerintahan bentukan Belanda. Oke. Ada lagi yang lain Mbak-mbak sekalian?
Iya, soalnya namanya saya lihat Mbak Indo Hans, jadi saya bacanya Mbak Indo aja gitu. Kan produk Indonesia juga kan, Mbak. Pertanyaan bisa diketik Lause karena saya tidak ada suaranya, mungkin sinyal penyebabnya. Sudah saya ketik ya, Mbak Seru. Mbak Waryanti bilang anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Ya, selamat datang Mbak Dewi, Mbak Dwi Maryuan, maaf, Mbak Dwi Maryuan. Sekali lagi, Mbak Dwi Maryunianto. Ya Mbak, jaringannya ini Mbak, dan ya saya merasa bersyukur karena banyak siswa hari ini yang bisa. Terima kasih ya. Mbak Suarsi bilang Dewan Rakyat. Oke, ada lagi yang lain? Silakan, lagi waktunya dibuka. Ya, selamat datang Mbak Dwi Maryunianto. Loh, tadi saya sudah sebutkan ya. Oke, kata Mbak Sru nih, Mbak Sru tadi bilang bahwa Dewan Rakyat itu diambil dari bahasa Belanda. Pernah saya dengar. Di mana Mbak dengar dan kapan itu didengar? Mbak Santi Putri, Pak maaf saya pamit duluan kerja lagi. Monggo silakan Mbak Santi. Sukses untuk pekerjaannya Mbak ya. Selamat bertugas. Oke. Baik, sabar ya Mbak Indo karena saya menanti seluruh jawaban. Saya ingin memastikan bahwa seluruh mbak-mbak yang ada di sini mendengarkan apa yang saya utarakan. Oke, Mbak Ayu mengatakan Dewan Perwakilan Rakyat yang berwenang sebagai penasehat. Penasehat siapa Mbak dan kepada siapa ya? Baik kata Mbak Stru Haryanti, lembaga yang mewakili rakyat pribumi pada masa Hindia Belanda. Zaman sekarang disebut DPR. Baik, saya akan mengambil conclusion atau menyimpulkannya. Jadi Mbak sekalian, seperti yang telah kita pelajari di dua pertemuan sebelumnya, bahwa Volkswagen itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat yang pada masa itu merupakan cikal bakal dari bangkitnya DPR. Seperti yang pada saat ini kita dengar. Tujuan dari Volkswagen ini yang pertama itu adalah karena pihak Belanda takut jika bangsa Indonesia merasa tidak terwakilkan, maka daripada itu dibentuklah Dewan Volkswagen yang merupakan salah satunya atau beberapa orang di antaranya itu diambil dari golongan-golongan pribumi.
Ya benar, Mbak Surharyanti menjawabnya ya. Baik, saya lanjutkan. Sejak masa pemerintahan Belanda, PKI telah, apa nih PKI? Pedagang kaki lima, bukan ya? PKI Partai Komunis Indonesia telah menggunakan pe telah mengadakan pemberontakan. Misalnya pada tahun 1926 oleh Alimin mengadakan pemberontakan di Jawa Barat dan Banten. Kemudian pada 1927 terjadi pemberontakan di PKI di Sumatera. Akibatnya oleh Belanda sejak 1927 PKI dianggap sebagai organisasi terlarang. Baik, selanjutnya ada namanya Taman Siswa. Apakah ini Taman Siswa? Jadi mari kita lihat bersama-sama. Taman Siswa ini merupakan lembaga pendidikan nasional yang didirikan oleh Suwardi Suryaningrat oleh Ki Hajar Dewantara, di mana di Yogyakarta pada tanggal 3 Juli 1922. Lembaga ini bertujuan menyesuaikan sistem pendidikan dengan kebudayaan Indonesia. Tujuan tersebut dicapai dengan Pancadharma Taman Siswa yang meliputi dasar kodrat alam, dasar kemerdekaan, dasar kebudayaan, dasar kebangsaan atau kerakyatan, dan dasar kemanusiaan. Dalam pendidikan taman siswa hendak mewujudkan sistem AMONG untuk mengadakan pola belajar asah asih asuh yang diterapkan pola kepemimpinan. Ingarsono tung tulada ing madya mangun karsa tutwuri handayani, yang artinya seorang pemimpin harus dapat menjadi contoh, memberi motivasi dan mendorong untuk maju. Jadi ingarso sung tulada ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Jadi paham ya Mbak ya maksud dari bagian itu ya. Selanjutnya itu ada Partai Nasional Indonesia atau PNI yang berdiri pada tanggal 4 Juli 1927 di Bandung oleh Insinyur Soekarno, Dr. Cipto Mangunkusumo, Insinyur Anwari, Mr. Satono. Ya Mbak Dwi Dwi Mariunianto. Baik, akan saya share setelah kegiatan belajar mengajar selesai. Saya lanjutkan kembali, yaitu Partai Nasional Indonesia. PNI berdiri pada tanggal 4 Juli 1927 di Bandung oleh Insinyur Soekarno, Dr. Cipto Mangunkusumo, Insinyur Anwari, Mr. Sartono, Mr. Suryono, Mr. Budiarto, dan Dr. Sunusi. Tujuan PNI adalah Indonesia Merdeka. Tujuan ini hendak dicapai dengan asas percaya diri sendiri atau self-help. Artinya memperbaiki keadaan politik, ekonomi, dan sosial dengan kekuatan sendiri. Misalnya mendirikan sekolah-sekolah, poliklinik, bank nasional, dan kooperasi. Itulah sebabnya PNI tidak mau bekerja sama dengan penjajah non-kooperatif. Pergerakan PNI didasarkan pada semboyan Marhayanisme, artinya memperjuangkan rakyat miskin. Ya, selamat malam Mbak Tira Maya. Ya, tidak masalah Mbak. Selamat malam Mbak Haura Mauliadi Tisong. Selamat malam juga ya. Lalu selanjutnya kita lanjutkan. Kekhawatiran Belanda atas PNI menyebabkan Soekarno tidak boleh mengadakan kegiatan di luar Jawa. Bahkan Belanda melakukan penggeledahan kantor PNI dan menangkap Insinyur Soekarno, Maskur Sumadurijo, Gatot Mangunprojo, dan Supridinata yang dituduh melanggar karet 153 BIS dan 169 KUHP, yaitu dianggap mengganggu ketertiban umum dan menentang kekuasaan pemerintah Belanda. Insinyur Soekarno dibuang ke penjara Sukamiskin. Penangkapan tokoh PNI atau Partai Nasional mengakibatkan Partai Nasional Indonesia pecah menjadi dua.
Satu, kelompok yang tidak setuju PNI dibubarkan tetap mempertahankan ideologi Partai Nasional Indonesia dengan nama baru yaitu Pendidikan Nasional Indonesia Baru. Tokohnya itu Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir. Kedua, kelompok yang setuju PNI dibubarkan adalah Partindo yang dipimpin oleh Mr. Sartano yang dulunya itu adalah bagian dari Partai Nasional Indonesia. Lalu ada GW. Apa itu GW? Gue banget, bukan ya? GW itu adalah gerakan wanita. Jadi pada masa-masa penjajahan dulu wanita sudah banyak bergerak. Oke. Mari kita lihat apa yang dikatakan dalam sejarah tentang wanita-wanita di Indonesia. Gerakan wanita atau pelopor gerakan wanita adalah Raden Ajeng Kartini, Putri Bupati Jepara Aryo Sorsironingrat, lahir pada tanggal 21 April 1879. Cita-cita beliau adalah memperbaiki derajat kaum wanita melalui pendidikan dan pengajaran. Untuk merealisasikan tujuannya itu, Kartini mengadakan kontak lewat surat dengan wanita barat dan juga Nusantara. Surat Kartini inilah oleh Mr. Abendanon dijadikan buku berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Dari Jawa Barat juga muncul tokoh wanita yaitu Dewi Sartika yang berusaha melepaskan tradisi dan adat pingitan bagi wanita seperti kawin paksa dan poligami. Penyebarluasan pengetahuan tentang kewanitaan dilakukan dengan menerbitkan surat kabar Putri Hindia di Bandung, Wanita Suara di Brebes, Sunting Melayu di Bukit Tinggi, Putri Mardiko di Jakarta, Estri Ustono di Semarang, Suara Perempuan di Padang, Perempuan Bergerak di Medan. Kongres Wanita muncul pada tanggal 22 Desember 1928 ya. Jadi sebentar lagi akan memperingati Hari Kongres Wanita atau KW. Tanggal 22 Desember 1928 diselenggarakan di Yogyakarta. Peristiwa ini diperingati sebagai Hari Ibu. Hasilnya dibentuk Perserikatan Perempuan Indonesia atau PPI yang bertujuan mempererat hubungan perkumpulan wanita, memperbaiki nasib dan derajat wanita, dan mengadakan kursus kesehatan. Jadi ada hal yang unik di sini. Kalau Perserikatan Perempuan Indonesia ini tidak membahas tentang arisan, tidak membahas tentang gosip, tentang siapa yang dikerjai, siapa yang dikatai, atau siapa yang sedang susah. Jadi mereka tidak mengatakan hal-hal seperti itu. Tidak seperti zaman sekarang ya ibu-ibu ya, mbak-mbak sekalian ya. Nggak menggosip orangnya gitu maksudnya. Jadi PPI ini bertujuan untuk mempererat hubungan perkumpulan wanita. Mungkin saja mereka menyediakan masak-masak ya kan sama lakinya, masak-masak dia. Terus atau masak-masak sama cowoknya pada masa masa peperangan, masa perjuangan ya kan. Nggak menggosip ya kan. Jadi itulah istilahnya. Berkumpul wanita-wanita itu, saya tidak tahu mereka ngapain. Yang pasti mereka berkumpul untuk membahas gerakan wanita untuk memperjuangkan kemerdekaan. Lalu memperbaiki nasib dan derajat wanita. Jangan sepele, pada masa itu wanita itu masih ditindas, masih kelas 2 gitu. Belum kelas 1. Jadi masih kelas 2. Jadi pada masa itu aduh susah lah dibilangnya. Saya pun tidak bisa mengatakannya. Dan mengadakan kursus kesehatan. Coba, ada yang bisa menjawab dari mbak-mbak sekalian, mengapa saya katakan pada masa itu mahasiswa, maaf. Saya mengatakan bahwa perempuan atau wanita atau woman atau ibu-ibu termasuk golongan perempuan, saya katakan merasa tertindas.
Baik, nggak apa-apa, Bu Sri Haryanti. Maksud saya tadi, mengapa perempuan pada masa lalu saya katakan banyak tertindas daripada masa sekarang. Ini banyak yang ketik-ketik tapi belum masuk ke saya ini isi ketikannya semua. Mbak Waryanti menjawab, karena hak-hak asasinya selalu dikegang oleh pihak lain atau pria. Contohnya, berikan salah satunya, Mbak. Mbak Tiarma bilang gak ada suaranya. Bagaimana, apa saya tidak ada bersuara? Oke, Mbak Aura katakan ya, Mbak, kalau suara saya jelas. Oke, Mbak Waryanti mengatakan tidak boleh sekolah. Perempuan harus berada di dalam rumah dan masak. Di Taiwan tidak ada suara, di Indo tambah lemot. Mungkin Mbak, kalau saya boleh kasih saran ya, atau saya sarankan, cari di sinyal yang stabil ya Mbak ya. Karena memang banyak juga pengalaman dari tentor-tentor yang lain sudah saya dengar bahwa ada beberapa siswa yang tidak bisa mendengar suara dari Wijik secara tidak akurat dan tidak jelas. Jadi itu juga merupakan satu kerisauan juga dari kami bahwa ketidaknyamanan juga itu merupakan satu masalah dari program Wijik. Ya, saya berharap banyak orang Indonesia nantinya untuk generasi selanjutnya yang mampu menciptakan alat lebih baik dari Wijik. Jadi Mbak Cari ini katanya tadi karena zaman dulu para laki beranggapan bahwa wanita kerjanya hanya di dapur, mengurus anak dan rumah tangga serta menurut pada suami. Lalu dikatakan lagi karena wanita zaman dulu hanya tahu dalam dapur dan dilarang untuk berpendidikan tinggi dibanding pria. Lalu ya baik Mbak Sru Haryati, Menek Tower. Apa tuh Menek Tower Mbak? Saya nggak tahu Mbak Haryati. Lalu Mbak Suarsi katakan teknologi udah maju dan modern. Dulu kaum wanita memiliki moral dan sikap tidak melanggar norma, tapi saat ini tingkah laku wanita seperti tidak punya norma. Loh, pertanyaannya bagaimana ya Mbak? Oh, Mbak Sru bilang towernya masih nyantol di 101 Taipei Mbak Iwana. Mbak Orianti jawab, naik tower Pak, maaf saya nyuruh Mbak Tia, itu jaringannya selalu ngambek.
Oke, pertanyaan saya, mengapa saya katakan bahwa masa lalu itu wanita banyak tertindas daripada sekarang? Lalu Mbak Tian jawab, aku di lantai 4 Mbak Iwana. Lah kok menek tower? Emo tahu dong di luar. Baik, Mbak Ayu. Dulu mayoritas penganut kebudayaan dan kebudayaan itu sangat mengekang bagi kaum wanita, sehingga wanita dilarang sekolah dan keluar rumah. Kalau Mbak Sri bilang kalau di kampung saya adanya belakang rumah pohon bambu, Mbak. Mungkin jika naik pohon bambu kali bisa ya sinyalnya. Oke, oke, oke. Menghibur ya. Mbak Julia bilang, rumahku sebelah 101 juga sinyalnya lelet. Baik. Ah, jadi itulah tujuan dari P3I yang bertujuan mempererat hubungan perkumpulan wanita, memperbaiki nasib dan derajat wanita, dan mengadakan kursus kesehatan. Selanjutnya itu ada gerakan buruh. Oke, Mbak Tian berespon, Mbak Haryanti di pohon bambu iseram oke kunti gewani aku. Ya cukup menghibur ya. Oh, jawabannya ya. Oh ya 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 ya, ya. Aduh, gara-gara saya membaca percakapan mbak-mbak sekarang tentang 101, antena, Menet Tower dan sebagainya. Jadi saya kelupaan. Jadi mengapa saya katakan lebih tragis ya? Benar apa yang dikatakan mbak-mbak sekalian. Yang pertama itu karena konsep atau pola pikir pada masa dulu, yakni pada masa penjajahan, dengan konsep pada masa sekarang itu udah jelas berbeda. Yang pertama itu dari segi edukasi atau pendidikan. Pada masa dulu, edukasi atau pendidikan itu tidak merata, hanya pada kaum-kaum elit, dan tentu saja pada segi mindset atau mungkin latar kebudayaan juga bisa saya katakan, yang menandakan bahwa laki-laki itu lebih superior daripada wanita, dan terutama laki-laki itu sebagai calon kepala keluarga yang harus memiliki beban dan juga model pendidikan yang lebih. Dan itu saya katakan juga mengapa wanita pada saat itu tertindas. Satu, dari segi penjajahan tidak ada jaminan perlindungan terhadap wanita, jadi kita tidak bisa mengetahui apakah wanita-wanita zaman dahulu itu tidak diperkosa oleh para penjajah, karena mereka mendapat banyak kerugian. Satu, bisa saja mereka merasakan pelecehan seksual oleh penjajah. Dua, bisa saja mereka merasakan pelecehan seksual oleh kaum Indonesia sendiri. Ketiga, jaminan pendidikan. Mereka tidak mendapatkan secara merata pendidikan dari Belanda maupun dari bangsa Indonesia. Baik, lalu selanjutnya itu adalah gerakan buruh. Gerakan buruh adalah organisasi pekerja dan atau kaum buruh untuk memperjuangkan nasib mereka. Tujuan organisasi ini adalah memelihara dan memperbaiki syarat perburuhan dengan mengatur hubungan kerja antara pekerja dan pemerintah, dan mengatur hubungan kaum pekerja sebagai golongan yang tersusun yang membangun bangsa. Lalu selanjutnya itu adalah Perhimpunan Indonesia atau PI, merupakan perkumpulan pelajar Indonesia di negeri Belanda yang bertujuan untuk kemerdekaan Indonesia.
PI berdiri pada tahun 1908 dengan nama Indicvereniging dan tokohnya adalah Sosro Kartono, Husin Jayadiningrat, Noto Suroto, dan Sumitro Kolopaking. Setelah kedatangan Suwardi, Surjoningrat, dan Cipto ke negeri Belanda, 1913 1913 PI bergerak dalam bidang politik. Pada tahun 1922 Indicvereniging berubah menjadi Perhimpunan Indonesia. Begitu juga majalah yang semula pada tahun 1916 yaitu Hindia Putra diganti dengan Indonesia Merdeka. PI mengadakan hubungan dengan organisasi internasional dalam rangka propaganda memperjuangkan Indonesia merdeka dengan anti kekerasan. Apapun jurnalis hubungan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, turut serta kegiatan Comintern dan Association for Attitude de Civilization Orientalis, perhimpunan untuk mempelajari kebudayaan Timur, yang didirikan di Paris 1925. Di samping itu turut dengan Liga Penentang Imperialis, mengikuti kongres dalam rangka mencari dukungan perjuangan Indonesia, antara lain yang pertama Kongres Demokrasi untuk Perdamaian tahun 1926 di Paris, Prancis. Selanjutnya Kongres Liga melawan imperialisme dan penindasan penjajahan di Brussels nanti 1927. Kongres Wanita Indonesia di Grand atau Swiss 1927. Lalu selanjutnya itu ada Parindra atau Partai Indonesia Raya. Parindra merupakan gabungan dari Budi Utomo dan Persatuan Budi Utama Indonesia yang dibentuk dalam Kongres tanggal 24 sampai 26 Desember 1935, di mana itu di Solo dengan Ketua Dr. Sutomo. Tujuannya adalah Indonesia Raya. Parindra menganut asas perjuangan kooperasi tetapi kadang-kadang juga non-kooperasi. MIAI atau Majelis Islam Al-A Indonesia. MAI dibentuk 25 September 1937 di Surabaya dengan tokoh Kiai Haji Mas Mansur, Kiai Haji Dahlah, dan Kiai Abdul Wahab. Tujuan MIAI adalah mempererat hubungan antara organisasi Islam Indonesia dan maupun luar negeri serta mempersatukan langkah suara untuk membela kejayaan Islam. GAPI adalah Gabungan Politik Kebangsaan Indonesia. GAPI dibentuk atas prakarsa Parindra tahun 1939 dan menjadi anggotanya adalah Parindra, Pasundan Persatuan Minahasa, PSJI, Gerindo, bukan Gerinda ya, dan PNI. Pengurus hariannya adalah Abi Kusno, Cokro Suyono, Amir Syarifuddin, dan Husni Tamrin. Selanjutnya organisasi pergerakan zaman Jepang, Gerakan 3A yang merupakan organisasi propaganda untuk kepentingan Jepang. Lalu organisasi Putra, Pusat Tenaga Rakyat, yaitu gerakan yang disebut atau gerakan baru yang disebut Pusat Tenaga Rakyat atau Putra. Pemimpinnya adalah 4 serangkai, yaitu Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Mas Mansur. Tujuannya itu adalah untuk membangun dan menghidupkan segala sesuatu yang dirobohkan imperialisme Belanda. Bagi Jepang memusatkan segala potensi masyarakat Indonesia. Akan tetapi putra di daerah semakin hari mundur. Hal ini dikarenakan keadaan sosial masyarakat di daerah masih terbelakang. Ekonomi masyarakat yang kurang mampu berakibat mereka tidak membiayai gerakan tersebut. Lalu yang ketiga adalah Jawa Hokokai atau Himpunan Kebangkitan Rakyat Jawa. Itu didirikan 1 Januari 1944, diperintah langsung oleh militer Jepang atau Gunseikai. Latarnya belakang adalah Jepang menyadari putra lebih bermanfaat bagi pihak Indonesia daripada pihak Belanda. Kegiatan Jawa Hokokai sebagaimana digariskan pada dasarnya sebagai berikut: melaksanakan segala sesuatu dengan nyata dan ikhlas untuk menyumbangkan segenap tenaga kepada pemerintah Jepang. Memimpin rakyat untuk menyumbangkan segenap tenaga berdasar semangat persatuan antar segenap bangsa. Memperkukuh pembelaan tanah air.
Anggotanya minimal berumur 14 tahun. Lalu selanjutnya Cho Sang-in, Badan Pertimbangan Pusat. Baik ketika pemerintah Perdana Menteri Toyo, Jepang memberi janji merdeka kepada Filipina dan Burma, namun tidak melakukan hal sama kepada Indonesia. Lalu proteslah, lalu dibentuklah pembentukan Dewan Pertimbangan Pusat, Chu Sang-in, pembentukan Dewan Pertimbangan Karasidenan, Su Sangikai, tokoh Indonesia dianggap menjadi penasihat departemen, pengangkatan orang Indonesia ke dalam pemerintahan, dan organisasi resmi lainnya. Lalu selanjutnya adalah Majelis Islam Alaa Indonesia. MIAI merupakan organisasi yang berdiri pada masa penjajahan Belanda, tepatnya 1937 di Surabaya. Pendirinya adalah Kiai Haji Masyur dan kawan-kawan. Organisasi ini tak diizinkan berdiri pada masa kedudukan Jepang sebab merupakan gerakan anti barat dan hanya bergerak dalam bidang amal sebagai Baitul Mal, serta menyelenggarakan hari-hari besar Islam saja. Meskipun pengaruhnya besar menyebabkan Jepang merasa perlu membatasi gerakan MIAI. Pemerintah militer Jepang memilih MIAI sebagai satu-satunya wadah bagi organisasi gabungan golongan Islam. Akan tetapi organisasi ini baru diakui oleh Jepang setelah mengubah anggaran dasarnya, khususnya mengenai asas dan tujuan. Pada asas tujuan MIAI ditambahkan kalimat turut bekerja dengan sekuat tenaga dan berkerjaan membangun masyarakat baru untuk mencapai kemakmuran bersama lingkungan Asia Raya di wabah pimpinan Dai Nippon. Baik, itu adalah slide terakhir kita mbak-mbak. Jadi maka dari itu habislah materi kita untuk semester genap atau semester akhir di kelas 2 sejarah. Nah, perlu saya ingatkan, saya masih ada 3 orang yang belum saya lihat datanya sampai ke saya mengenai sejarah tugas pertama dan 2. Dan seharusnya kita, jadi habis dari ini saya akan memberikan soal-soal latihan kita, soal latihan 2, 3, latihan atau tugas ketiga, keempat, dan kelima, karena diwajibkan 5 tugas dalam satu semester. Jadi kelima tugas itu, ketiga tugas, tugas ketiga, tugas keempat, tugas kelima akan segera saya kirimkan. Berikut juga dengan contoh soal, bukan contoh soal, berikut juga dengan soal ujian tengah semester dan soal ujian akhir semester. Jadi ada 5 tugas yang bakal mbak-mbak kerjai, dan waktu kita itu sangat banyak karena kita tidak akan berjumpa lagi karena ini sudah pertemuan terakhir. Jadi mbak-mbak bisa mengerjakannya dengan santai dan serius. Soal yang akan berikan saya juga tidak terlalu susah karena ini mengulas kembali, dan semua berkas-berkasnya sudah saya kirimkan untuk bagian bab 4, lalu ini akan saya kirimkan lagi untuk bagian bab 5. Baik mbak-mbak sekalian, ada yang ingin ditanyakan seputar dengan materi dan secara khususnya seputar dengan soal-soal, karena saya akan tegaskan sekali lagi dan mohon didengar. Saya tegaskan, tugas akan saya berikan yaitu adalah tugas ketiga, tugas keempat, dan tugas kelima. Lalu akan saya kirimkan juga soal latihan atau soal ujian tengah semester, lalu ujian akhir semester. Oke. Intinya Mbak jangan memikirkan soal nilai, tapi Mbak memikirkan bagaimana jawaban itu selaras dengan apa yang dibutuhkan dari soal itu sendiri. Baik, bagaimana Mbak sekalian, kita masih memiliki waktu sekitar 11 menit dari sekarang. Ada yang ingin dipertanyakan, yang pasti bukan tentang kehidupan saya ya Mbak ya.
Tugas pertama sudah saya kirimkan di grup, Pak. Tugas pertama dan kedua sudah saya kirimkan di grup, jadi itu tugasnya berbarengan. Baik, saya akan cek siapa saja nama-nama yang belum mengirimkan tugas, karena seingat saya ada 3 orang nama-namanya. Yang pertama itu Mbak Sri Haryanti, Mbak Novi, Mbak Sutini. Ya, benar kan Mbak, ingat kan? Ya benar Mbak Ayu, tugasnya cuma tugas 1 dan 2. Ya maksud saya ada 3 orang yang belum mengumpulkan kepada saya sepertinya, karena saya sudah cek. Namun jika ada yang merasa belum, silakan untuk mengirimkan jawaban dari tugas 1 dan 2. Nanti selanjutnya akan saya kirimkan soal tugas 3, soal tugas 4, soal tugas 5, turut serta dengan soal ujian tengah semester, lalu juga dengan soal ujian akhir semester. Tadi sudah saya sebutkan namanya, nanti saya kirimkan lagi melalui Facebook. Sepertinya harusnya jam kita ini sudah lewat ya Mbak ya. Karena satu les itu 45 menit kan? Oh iya, benar-benar. Tidak, tidak, saya keliru tadi. Barusan saya keliru. Jadi bagaimana aktivitasnya Mbak? Lancar semua ya?
Baik, kira-kira ada yang ingin ditanyakan lagi dari mbak-mbak sekalian? Karena kita masih mempunyai waktu sekitar 4 menit. Baik, silakan Mbak Carini. Selamat malam ya. Ya, baik Mbak Ayu, saya akan segera. Kemungkinan te- tengah malam lewat, saya akan kirimkan ya. Nanti deadline-nya saya akan kasih tahu. Maka dari itu saya ingin fokus karena saya ingin lebih selektif untuk memilih soalnya agar pemahaman kita lebih paham mengenai sejarah. Maaf. Ayo, masih ada waktu lagi Mbak, sekitar 2 menit setengah. Ya, sama-sama Mbak Tiramaya. Ayo, 1 menit lagi. Kira-kira ada pertanyaan Mbak-mbak sekalian? Ya, tentunya Mbak, tugas ya Mbak, sama bagaimana sepertinya kita beraktivitas di sekolah. Baik, jika tidak ada lagi pertanyaan, maka dengan ini saya akan tutup. Namun sebelum kita tutup, kita berdoa beragama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih atas partisipasi kehadirannya. Selamat malam untuk mbak-mbak sekalian. Selamat melanjutkan aktivitasnya dan selamat beristirahat. Salam semuanya.